Halo semuanya, namaku Asna and I'm a bilingual. Emang bener ya? Emang apa sih bilingual itu? Dan gimana ya cara proses manusia untuk menjadi seorang bilingual? Kita bahas bareng-bareng yuk! Menurut Matthew Traxler dalam bukunya menyebutkan bahwa orang bilingual adalah orang yang mengetahui dan menggunakan dua bahasa secara teratur. Hal ini kemungkinan besar juga umum loh terjadi pada orang-orang Indonesia. Karena penelitian terakhir oleh Swiftkey menyebutkan 57,3% orang di Indonesia memiliki kemampuan berbahasa dua bahasa atau bilingual. Karena di Indonesia itu sangat biasa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Palembang, sedangkan untuk berkomunikasi dengan orang luar daerahnya menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kadang sekarang sih ada juga ya masyarakat yang nggak terlalu ngerti bahasa daerah sendiri. Lalu kalau untuk orang-orang yang berbicara satu bahasa saja itu bagaimana? Untuk orang yang menggunakan dan mengetahui satu bahasa saja disebut monolingual. Hal ini mayoritas terjadi di Amerika Serikat karena walaupun banyak sekali negara-negara bagiannya, tetapi umumnya orang-orang Amerika Serikat hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Lebih lanjut, kita pelajari jenis-jenis bilingualisme yuk. Menurut Cher dan Agustina, bilingualisme terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bilingualisme majemuk atau compound bilingualism, di mana bilingualisme ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Bilingualisme ini didasarkan pada kaitan antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang dikuasai oleh penutur bilingualisme. Kedua bahasa dikuasai oleh orang bilingual tapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, ada bilingualisme koordinatif atau sejajar, di mana ini menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Bilingualisme yang seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Jadi, untuk yang sejajar ini adalah orang yang sama mahirnya dalam kedua bahasa. Yang ketiga, ada bilingualisme subordinatif atau kompleks. Bilingualisme ini menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa pertama sering memasukkan bahasa kedua atau sebaliknya. Bilingualisme ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi bahasa pertama adalah kelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar, sehingga masyarakat yang kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan bahasa pertamanya. Otak manusia tidak bekerja seperti hard drive komputer yang bisa dibagi-bagi ke dalam partisi terpisah untuk menyimpan setiap bahasa di lokasi yang berbeda. Kita tidak memiliki sistem input dan output yang terpisah sepenuhnya untuk setiap bahasa yang kita kuasai. Oleh karena itu, teori yang kita gunakan untuk memahami orang yang berbicara satu bahasa atau monolingual belum tentu berlaku untuk orang yang berbicara dengan dua bahasa atau bilingual. Penutur bilingual punya cara tersendiri untuk mengenali bahasa mana yang didengarnya dan cara untuk mengontrol bahasa mana yang akan dikendalikan saat dia berbicara. Bilingual memiliki dua label yang berbeda untuk berbagai hal, yang mempersulit akses leksikal baik dalam pemahaman maupun produksi ujaran. Akibatnya, orang bilingual menamai gambar dan mengenali non-kata lebih lambat dibandingkan orang yang monolingual. Salah satu tantangan utama dalam penelitian tentang bilingualisme adalah memahami bagaimana orang bilingual menyimpan dan menggunakan kata-kata dalam dua bahasa. Kata-kata memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah makna, yaitu konsep, dan bunyi yang berhubungan dengan fonologi. Kebanyakan teori mengatakan bahwa belajar bahasa kedua melibatkan belajar bunyi kata yang baru untuk konsep yang sudah ada. Misalnya, jika kamu berbicara bahasa Rusia, kamu tahu bahwa kucing itu diterjemahkan menjadi koshka. Namun, bagaimana cara kedua bahasa yang kamu miliki dan bahasa Rusia itu terhubung dalam ingatanmu masih menjadi pertanyaan. Pertanyaan ini dicoba dijawab dengan penelitian awal oleh Mary Potter dan rekannya dengan melihat bagaimana orang bilingual menerjemahkan kata-kata dan menamai gambar dalam bahasa kedua. Mereka menemukan bahwa proses menerjemahkan kata dari bahasa pertama ke bahasa kedua sama cepatnya dengan menamai gambar dalam bahasa kedua, menunjukkan bahwa kita tidak hanya menghubungkan kata dalam dua bahasa secara langsung, tapi juga melalui makna kata tersebut. Hal ini digambarkan dengan model konsep mediasi. Saat menamai gambar dalam bahasa kedua, kita mulai dengan melihat gambar, lalu gambar itu memunculkan konsepnya di otak, dan akhirnya konsep itu mengaktifkan label dalam bahasa kedua, karena ada hubungan langsung antara konsep dan label bahasa kedua. Proses penerjemahan juga melalui dua langkah yang sama. Kita mulai dengan label, dan dalam bahasa pertama yang memunculkan konsep, lalu konsep itu mengaitkan label dalam bahasa kedua.
Teori ini kemudian dikembangkan oleh Kroll dan Stewart pada tahun 1994 menjadi model hierarki revisi atau RHM yang mengatakan bahwa kata dalam bahasa pertama dan bahasa kedua memang terhubung langsung, tapi hubungan itu lebih kuat dari bahasa kedua ke bahasa pertama daripada sebaliknya. Ini berarti menerjemahkan dari bahasa kedua ke bahasa pertama bisa langsung tanpa harus memikirkan maknanya, sedangkan sebaliknya harus melalui makna terlebih dahulu. Penelitian lain mendukung teori ini dengan menunjukkan bahwa terjemahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua lebih dipengaruhi oleh makna kata, sementara terjemahan sebaliknya tidak terlalu terpengaruh. Misalnya, jika diminta menerjemahkan daftar kata dari satu kategori seperti buah-buahan, orang lebih lambat jika menerjemahkan dari bahasa pertama ke bahasa kedua karena makna kata-kata tersebut bersaing di dalam otak. Sebaliknya, terjemahan dari bahasa kedua ke bahasa pertama tidak mengalami perlambatan ini. Jadi, orang bilingual tampaknya menyimpan dan mengakses kata-kata dalam dua bahasa melalui konsep yang sama, tetapi jalur akses antara bahasa pertama dan kedua berbeda tergantung arah terjemahannya. Bilingualisme melibatkan persaingan antara dua bahasa dalam otak. Ketika seseorang yang bilingual mendengarkan atau berbicara, kedua bahasa tersebut bersaing untuk diaktifkan. Meski bilingual yang mahir biasanya tidak sadar akan konflik ini dan jarang membuat kesalahan, penelitian menunjukkan bahwa kedua bahasa tersebut tetap aktif secara bersamaan. Misalnya, keuntungan kognat atau kata serumpun dan efek homograf interlingual yang berhubungan dengan kata yang terlihat dan terdengar mirip tetapi memiliki arti yang berbeda. Kita akan bahas satu-satu. Kognat adalah kata yang ada di dua bahasa yang berbeda, tetapi dieja dan diucapkan sama atau hampir sama dan artinya juga sama. Misalnya, kata piano dalam bahasa Indonesia dan Inggris, keduanya terlihat dan terdengar sama, serta artinya juga sama. Orang yang bisa dua bahasa biasanya lebih merespon kognat daripada kata yang tidak serumpun. Penelitian menunjukkan bahwa kognat memicu respons otak yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan komponen N400 dibandingkan dengan kata non-kognat, baik ketika kognat muncul dalam bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Keuntungan dari kognat ini terlihat dalam berbagai kondisi, baik ketika penutur bilingual hanya menggunakan satu bahasa yang relevan untuk tugas tersebut, maupun ketika mereka mungkin perlu merespon dalam kedua bahasa atau dalam mode bilingual. Efek kognat paling kuat ketika kata-kata tersebut dieja dan diucapkan sama persis dalam kedua bahasa, dan efek ini berkurang jika pengucapan kedua bahasa tidak terlalu mirip. Orang yang bilingual juga cenderung lebih jarang mengalami kondisi ujung lidah atau tip of the tongue state, yaitu sulit mengingat kata untuk kognat dibandingkan dengan jenis kata yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ketika dua kata serumpun dari bahasa berbeda diaktifkan bersamaan, ini membantu mengaktifkan bunyi kata tersebut. Keuntungan dari kognat menunjukkan bahwa kedua bahasa dalam otak bilingual aktif pada waktu yang sama. Jadi, meskipun tugas hanya membutuhkan satu bahasa, kognat tetap diproses lebih cepat, menunjukkan bahwa kedua bahasa tersebut selalu berinteraksi di dalam otak. Bukti lain tentang bagaimana dua bahasa aktif sekaligus dan bersaing datang dari efek homograf interlingual. Homograf interlingual adalah kata-kata yang terlihat dan terdengar mirip dalam dua bahasa, tetapi memiliki makna yang berbeda. Misalnya, kata chef dalam bahasa Jerman berarti bos, sementara dalam bahasa Inggris berarti juru masak. Ketika orang yang bisa berbicara dua bahasa membaca atau mendengar homograf ini, mereka meresponnya lebih lambat daripada kata-kata yang hanya ada dalam satu bahasa. Ini mirip dengan bagaimana penutur satu bahasa merespons lebih lambat terhadap kata-kata yang punya lebih dari satu makna. Efek homograf interlingual ini menunjukkan bahwa bentuk tulisan dan suara kata-kata tersebut dimiliki bersama oleh kedua bahasa. Melihat atau mendengar kata-kata tersebut, ini otomatis mengaktifkan makna yang terkait dari dua bahasa. Kedua hal ini menunjukkan bahwa representasi mental dari kedua bahasa aktif sekaligus. Bahkan saat satu bahasa digunakan, bahasa lainnya tetap teraktivasi dan mempengaruhi pemrosesan bahasa. Hasil ini mendukung teori bahwa kedua bahasa berbagi ruang dalam memori jangka panjang dan input fonologis yang dapat mengaktifkan makna dari kedua bahasa tersebut. Selain itu, dominasi satu bahasa yang dimana biasanya ini bahasa pertama membuatnya lebih kebal terhadap pengaruh dari bahasa kedua, kecuali jika kondisi tertentu meningkatkan aktivasi bahasa kedua tersebut. Banyak model yang menjelaskan bagaimana orang bilingual memproduksi bahasa mengadaptasi model yang sudah ada. Misalnya, model Leafold yang berproses secara serial dan model Dell yang berbasis aktivasi berlapis. Kedua model ini setuju bahwa proses dimulai dari ide,
kemudian ke level lema yang berisi makna dan sifat sintaksis kata, dan akhirnya ke representasi fonologis yang membantu gerakan bicara. Untuk bilingual, sebagian besar teori mengatakan bahwa representasi konseptual berbagi antara dua bahasa, tetapi lema tidak. Jadi, orang bilingual harus memilih lema yang tepat dan menekan lema yang tidak sesuai. Contohnya, misalnya seseorang yang lancar berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika dia berbicara tentang konsep kebahagiaan dalam bahasa Inggris, dia mungkin harus menggunakan kata happiness. Namun, ketika dia beralih ke bahasa Indonesia, dia harus memilih kata sesuai, ya misalnya kebahagiaan itu sendiri. Proses memilih kata-kata yang tepat ini melibatkan pemilihan lema yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dalam setiap bahasa. Beberapa studi menunjukkan sedikit atau tidak ada interferensi antara dua bahasa bagi bilingual yang sangat fasih dan hampir sama mahir dalam kedua bahasa, terutama jika kedua bahasa mirip. Misalnya, orang fasih yang fasih berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia cenderung lebih mudah beralih antara dua bahasa tanpa banyak gangguan. Mereka bahkan bisa mengalami fasilitasi, bukan kompetisi. Saat melakukan tugas interferensi gambar dan kata, misalnya mendengar kata bahasa Indonesia kulkas, bisa mempermudah mereka menyebutkan kata bahasa Malaysia peti sejuk, karena meskipun kedua kata tersebut berbeda, konsep yang mereka rujuk itu sama. Penelitian menunjukkan bahwa penutur bilingual menunjukkan bentuk kata dan suara dari kedua bahasa mereka secara bersamaan, yang bisa menyebabkan gangguan makna jika ada kesamaan ortografi atau sistem penulisan ataupun fonologi, yaitu bunyi antara dua bahasa tersebut. Dalam produksi kalimat, penutur bilingual juga berbagi struktur tata bahasa antara kedua bahasa mereka. Misalnya, kalimat pasif dalam bahasa Spanyol dan Inggris memiliki struktur yang sama, sehingga penutur bilingual bisa menggunakan representasi tata bahasa yang sama untuk kedua bahasa tersebut. Ini lebih memudahkan mereka belajar dan menggunakan bahasa kedua. Efek ini disebut synthetic priming, di mana mendengar atau menggunakan satu struktur tata bahasa membuat lebih mungkin menggunakan struktur yang sama dalam bahasa lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa ini terjadi ketika penutur bilingual berganti bahasa, seperti dari bahasa Inggris ke Spanyol ataupun sebaliknya. Dalam beberapa bahasa seperti Jerman dan Inggris, urutan kata yang konsisten sangat penting untuk berbagi struktur tata bahasa. Namun, dalam kasus lain seperti kalimat pasif, jika urutan kata berbeda, maka efek priming lebih lemah. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan bilingual juga menunjukkan bahwa mereka lebih fleksibel dalam menggunakan struktur tata bahasa yang menggunakan bahwa dua sistem tata bahasa aktif secara bersamaan dan bisa saling mempengaruhi. Misalnya, anak-anak yang bilingual Inggris-Prancis lebih cenderung melanggar aturan kata sifat dan kata benda dibandingkan anak-anak monolingual karena mereka terpapar pada dua sistem tata bahasa yang berbeda. Teori-teori tentang pengendalian bahasa pada penutur bilingual telah berkembang untuk menjelaskan bagaimana penutur bilingual dapat memilih kata yang tepat dan menghindari kesalahan penggunaan bahasa. Meskipun terdapat berbagai model dan pendekatan, ada kesepakatan umum bahwa kedua bahasa penutur bilingual biasanya aktif secara bersamaan dan berkompetisi untuk mengakses makna dan proses produksi ucapan. Berikut ini adalah beberapa model utama yang menjelaskan pengendalian bahasa pada penutur bilingual. Pertama, ada hipotesis peralihan bahasa. Teori awal tentang peralihan bahasa mengusulkan bahwa penutur bilingual memiliki mekanisme seperti saklar lampu yang memungkinkan mereka untuk mengaktifkan dan menonaktifkan salah satu bahasa sesuka hati. Misalnya, seorang bilingual Jerman-Inggris bisa saja mematikan bahasa Jermannya saat berbicara dalam bahasa Inggris untuk menghindari kesalahan penafsiran atau penggunaan istilah Jerman yang tidak sengaja. Namun, penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan ini tidak semudah membalik saklar. Newton dan Alport pada tahun 89 menemukan bahwa biaya peralihan bahasa dari bahasa kedua ke bahasa pertama justru lebih besar dibandingkan sebaliknya. Hal ini terjadi karena bahasa pertama yang lebih kuat harus ditekan secara aktif saat berbicara dalam bahasa kedua, dan proses pelepasan penekanan ini memakan waktu ketika beralih kembali ke bahasa pertama. Selanjutnya ada model BIA Plus atau Bilingual Interactive Activation Plus yang digagas oleh Dijkstra dan Van Haven pada tahun 98, yaitu modifikasi dari model Trase untuk leksikal. Model ini mencakup representasi yang mengkodekan bahasa yang aktif pada saat tertentu. Sistem ini memungkinkan representasi leksikal dari kedua bahasa aktif secara simultan, namun eksitasi dan penghambatan dari top-down membantu menjaga representasi leksikal dan fonologis dari bahasa yang digunakan lebih aktif dibandingkan pesaing dari bahasa lain. Kompetisi antara representasi leksikal terjadi baik dari satu bahasa maupun antar bahasa,
tergantung pada konteks dan tugas yang dihadapi penutur bilingual. Lalu ada model kontrol penghambatan oleh Green pada tahun 98 yang mengusulkan bahwa pengendalian bahasa pada penutur bilingual melibatkan mekanisme penghambatan yang kompleks. Ketika penutur bilingual berbicara atau mendengarkan, mereka harus menghambat proses yang tidak relevan agar tidak mengganggu proses. Penghambatan ini berinteraksi dengan representasi leksikal dan lema yang mencerminkan pengetahuan tentang bahasa pertama dan bahasa kedua. Kesulitan dalam peralihan bahasa, gangguan bahasa yang tidak diinginkan, dan fenomena lain seperti hilangnya kemampuan bahasa setelah kerusakan otak dapat dijelaskan oleh interaksi antara mekanisme penghambatan dan sistem kontrol kognitif. Model yang terakhir yaitu adalah hipotesis pembasaran, di mana hipotesis ini mengusulkan bahwa konteks penggunaan bahasa dapat mempengaruhi pengendalian bahasa. Pengalaman bilingual yang beroperasi dalam konteks campuran bahasa pertama dan bahasa kedua cenderung memerlukan lebih banyak upaya kognitif dan pemilihan kata yang lebih hati-hati. Penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi dan dukungan kontekstual dapat mengurangi atau menghilangkan persaingan dari bahasa yang tidak digunakan, bahkan jika bahasa tersebut adalah bahasa pertama yang biasanya lebih dominan. Nah, secara keseluruhan, pengendalian bahasa pada penutur bilingual melibatkan mekanisme kognitif yang kompleks, termasuk penghambatan dan pemantauan aktif terhadap bahasa yang tidak relevan, serta pengaruh kontekstual yang signifikan. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana penutur bilingual dapat mengelola dua bahasa secara efektif dan menghindari kesalahan penggunaan bahasa yang tidak disengaja. Menguasai dan menggunakan bahasa kedua secara rutin tidak hanya memberikan manfaat dalam berkomunikasi dengan lebih banyak orang, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif. Manfaat ini mencakup peningkatan keterampilan perhatian dan kemampuan untuk merespons secara efisien dalam situasi di mana informasi yang berbeda mengarah pada respons yang berbeda. Penutur bilingual lebih unggul dalam tugas-tugas yang membutuhkan pengabaian informasi yang tidak relevan yang dapat mengarahkan pada respon yang salah. Kemampuan untuk mengabaikan gangguan dan menahan respon yang salah adalah bagian dari kontrol eksekutif, yang merupakan keterampilan yang memungkinkan kita mengelola proses berpikir secara efektif. Kontrol eksekutif ini dapat ditingkatkan melalui latihan. Bilingualisme memberikan banyak latihan dalam pengelolaan informasi yang saling bertentangan. Sebagai contoh, ketika seseorang yang berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ingin mendeskripsikan gambar beruang, kata bear dan beruang akan muncul dalam pikiran mereka dan bersaing untuk dipilih. Situasi ini memberi latihan dalam menekan interferensi, yaitu mengabaikan informasi yang mengganggu. Eksperimen dengan Simon Text dan Attention Network Text menunjukkan bahwa penutur bilingual sedikit lebih cepat daripada monolingual dalam uji coba kongruen dan unggul dalam uji coba inkongruen. Hal ini menunjukkan bahwa penutur bilingual lebih baik dalam mengelola konflik antara informasi spasial dan warna dibandingkan dengan penutur monolingual. Anak-anak bilingual juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan tugas dibandingkan dengan anak-anak monolingual, dan keunggulan ini semakin terlihat seiring bertambahnya usia. Namun, tidak semua penutur bilingual memiliki kontrol eksekutif yang lebih baik dibandingkan penutur monolingual. Misalnya, penutur bilingual yang menggunakan bahasa isyarat Inggris Amerika atau ASL dan bahasa Inggris tidak menunjukkan keunggulan dalam tugas Attention Network Text dibandingkan dengan monolingual. Sebaliknya, penutur bilingual yang menggunakan dua bahasa lisan menunjukkan keunggulan yang sama pada uji coba kongruen dan inkongruen. Jadi, keunggulan dalam kontrol eksekutif tampaknya tidak hanya berasal dari mengetahui dua bahasa, tetapi juga dari kebutuhan untuk mengelola persaingan antar bahasa yang diekspresikan dalam modalitas yang sama. Memahami bagaimana kedua bahasa diproses membantu kita merancang metode pengajaran yang lebih baik, terutama untuk orang dewasa yang mulai belajar setelah masa pubertas. Biasanya, orang dewasa lebih sulit dalam belajar bahasa kedua dibandingkan anak-anak, karena otak mereka sudah kurang fleksibel atau karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa pertama. Beberapa teori menjelaskan alasan kesulitan ini. Salah satunya adalah teori periode kritis yang menyatakan bahwa ada masa dalam hidup ketika otak lebih mudah menyerap bahasa baru. Setelah periode ini, otak menjadi kurang fleksibel sehingga lebih sulit mempelajari bahasa baru. Teori lain mengatakan bahwa kesulitan ini muncul karena sistem pemrosesan bahasa pertama sudah terlalu kuat dan sulit diubah untuk mengakomodasi bahasa kedua. Penelitian menunjukkan berbagai teknik pengajaran yang bisa membantu pelajar bahasa kedua. Beberapa metode didasarkan pada temuan ilmiah tentang bagaimana otak memproses bahasa. Misalnya, untuk membantu pelajar mengurangi ketergantungan pada bahasa pertama,
Guru bisa menggunakan gambar yang tidak biasa saat memperkenalkan kata bahasa kedua. Teknik ini membantu pelajar lebih fokus pada kata baru tanpa terganggu oleh kata dari bahasa pertama. Pengajaran bahasa kedua juga melibatkan metode imersi, di mana semua interaksi dan instruksi yang terjadi dalam bahasa kedua. Program belajar di luar negeri di mana siswa terpapar langsung ke dalam bahasa kedua dan budayanya juga efektif. Teknik ini memberikan siswa kesempatan lebih banyak untuk berlatih berbicara dalam potongan besar dengan lebih sedikit kesalahan dan keraguan. Namun, keberhasilan belajar bahasa kedua juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti kemampuan memori kerja verbal dan memori fonologis. Orang dengan memori fonologis yang lebih baik cenderung lebih cepat fasih dalam berbahasa kedua. Mereka bisa mempertahankan representasi fonologis bahasa kedua lebih baik saat belajar mengklasifikasikan komponen bahasa. Pelajar dengan memori fonologis yang lebih lemah mungkin membutuhkan lebih banyak latihan dan instruksi sebelum bisa memanfaatkan belajar di luar negeri atau imersi secara maksimal. Kesimpulannya, meskipun teknik imersi dan belajar di luar negeri umumnya memberikan hasil yang lebih baik daripada pengajaran di kelas, ini tidak berlaku untuk semua pelajar di semua tingkat kemahiran. Jadi, penting untuk mencocokkan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu pelajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaitan bilingualisme dengan kinerja otak. Pendekatan neurofisiologis dan neuroimaging telah memberikan banyak wawasan tentang bagaimana otak bekerja saat mempelajari bahasa kedua. Studi menunjukkan bahwa otak mulai menata ulang dirinya segera setelah seseorang mulai belajar bahasa kedua. Penelitian dengan event-related potential menunjukkan bahwa respons otak terhadap makna dan tata bahasa kedua berubah sangat cepat bahkan sebelum pelajar menyadari perbedaannya. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa area otak yang biasanya terkait dengan pemrosesan bahasa diaktifkan baik saat menggunakan bahasa pertama maupun bahasa kedua. Area seperti lobus temporal dan area Broca dan Wernicke aktif pada saat penutur bilingual menggunakan kedua bahasa mereka. Penelitian lain menunjukkan bahwa otak bekerja lebih keras untuk menangani konflik antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Misalnya, ketika bilingual melihat homograf, area otak yang terkait dengan kontrol eksekutif dan pemantauan konflik seperti korteks cingulate anterior lebih aktif lagi. Penutur bilingual sering mengalami kesulitan lebih besar saat beralih dari bahasa kedua ke bahasa pertama dibandingkan sebaliknya. Aktivasi otak yang lebih besar beralih dari bahasa pertama ke bahasa kedua menunjukkan upaya mental yang lebih besar untuk menukar bahasa pertama dan mengakses bahasa kedua. Meskipun ada perbedaan halus dalam aktivasi otak dalam bahasa pertama dan bahasa kedua, perbedaan ini mungkin karena kesulitan dalam memprosesan bahasa tersebut. Kebanyakan bilingual tidak sepenuhnya seimbang dalam kedua bahasa mereka, jadi aktivitas otak yang berbeda mungkin mencerminkan bahwa menggunakan bahasa pertama lebih mudah daripada menggunakan bahasa kedua. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kesulitan tugas diperhitungkan, pola aktivitas otak hampir sama antara bahasa pertama dan kedua. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa otak sangat adaptif dan mampu menata ulang dirinya untuk memproses dua bahasa. Meskipun ada beberapa tantangan dan perbedaan dalam cara otak menangani bahasa pertama dan bahasa kedua. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang bilingualisme dan bagaimana proses manusia untuk menjadi seorang bilingual atau biasa kita dengar dwi bahasawan. Seru banget ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses semua sumbernya yang ada di deskripsi bawah ini. Terima kasih udah mendengarkan. Kapan-kapan kita belajar bareng lagi ya. Dadah!